Oke, balik lagi sama gue, Sabi di Sabi MV teman-teman. Dan gue yang seperti kalian tahu, udah lama banget gue nggak konten dan nggak mencoba untuk bikin konten apapun karena it's a long story, but gue setelah proyekan NMAX itu akhirnya gagal karena ketika gue pingin proyekan itu gue selalu mikir dua kali, entah kenapa. Yang jelas, ya intinya gue nggak serak aja sih sama begitu gue lihat in the future gitu loh. Kayak nih NMAX ini bakal ke arah mana modifikasinya, terus gimana-gimananya. Tapi sebelum sampai situ, gue ngeluhin back pain yang bener-bener buat gue kesel sih. Karena gue ini kan bukan pemotor gitu ya. Jadi gue ini sehari-harinya itu pakai mobil gitu ya. Gue nggak ada waktu naik motor itu kalau enggak emang gue dedikasikan untuk naik motor. Jadi kayak yang bener-bener udah tunggu waktu luang doang baru bisa naik motor. Nah, sekalinya gue naik motor, gue harus pergi jauh kan. Misalnya ke Sentul, sedeket-deketnya ke BSD gitu-gitu. Tapi setiap pulang riding, gue selalu ngerasa kok badan gue kayak ini banget ya, tulang belakangnya tuh kayak kerasa, pokoknya tulang belakang bawah kan, tulang belakang ini sampai ke atas ini itu ngerasa sakit banget ya, tiba-tiba aja gitu setelah pulang riding, setiap pulang riding. Dan akhirnya gue pesen ke istri gue tolong panggilin tukang urut biasa gitu ya. Tapi lama-kelamaan ya, masa ya setiap pulang riding harus modal buat tukang urut kayak gitu, itu kan nggak banget gitu ya. Makanya gue harus cari solusi nih. Nah, akhirnya guys, gue jadi gini, motor operasional gue itu kan yang biasa buat ke pasar pas segala macam itu emang cuma NMAX itu gitu. Nah, akhirnya terpaksa gue ganti NMAX 2023 ke MT25 2016. Bener-bener MT25 seperti apa yang gue punya waktu itu. Ya, gue dapat dengan kondisi yang lumayan oke lah gitu ya. Hanya ada defect kayak dia tuh yang owner sebelumnya melakukan modifikasi di bagian speedometer, diganti warnanya apa segala macem, sehingga ada informasi yang kurang kelihatan sih, kayak gitu aja. Nah, itu gue nggak tahu cara benerinnya kayak gimana. Yang jelas untuk estetika segala macem on progress, gue nggak bakal ngasih tahu atau bocorin progresnya. Tapi yang jelas saat ini motor MT25 ini, karena gue belinya dari orang Cirebon teman-teman, ini gue lagi lakukan restorasi dan baru sampai di tahap balik nama nih gitu, karena penting banget. Nah, untuk KM sendiri guys, itu gue dapet di angka 20 ribuan, dimana 20 ribuan itu buat MT25 2016 itu sangat sedikit ya gitu. Service recordnya bagus, segala macem, mesinnya bagus. Jadi emang kita lihat-lihat banget lah waktu kita beli si MT25 ini. Tuker si MT25 ini dengan NMAX gitu ya. Gue tahu banyak perjalanannya, banyak rintangannya, tapi doakan saja supaya cepat selesai ya, karena gue adalah orang yang berusaha gitu, jadi keuangan kurang pasti. Jadi ya gue nggak memprioritaskan sebetulnya untuk si motor ini. Cuma yang penting-penting aja sih sebenarnya, kayak misalnya pajak gitu-gitu ya, walaupun katanya ngapain bayar pajak apa segala macam, tapi gue tetap gak ngerasa secure kalau misalnya atas namanya itu belum atas nama gue. Jadi gue ngerasa takut begini, gue takut begitu gitu loh ya. Jadi gue harus segera balik nama ke atas nama gue. Sebetulnya sih itu bukan pajaknya sih, kayak gitu ya. Gue berusaha menjadi masyarakat yang taat aja lah ya. Oke, di depan kalian, tanpa basa-basi lagi ya, di depan kalian sudah ada action cam ya, ini dari Insta360S Pro 2 ya. Terus ada mic dari Rode, ini biasanya buat ini Type C ya. Ini biasanya buat iPhone, Samsung gitu-gitu
yang biasa gue pakai nih buat bikin video di channel gue yang sebelah. Tapi kenapa sekarang gue gak pakai? Karena ini ada fungsinya kayak gitu. Nah, ini ada helm yang udah lama gue pakai, itu adalah si Arai RX7X gitu ya. Udah lama, udah tua nih helm nih, gak kerasa ya. Nah, di sini juga udah ada mountingnya. Enaknya kalau S Pro 2 ini teman-teman, itu ya S Pro lah, bukan cuma S Pro 2 ya. Ini kalau misalnya salah gue kebalik cok. Bentar, sorry. China lagi-lagi, negara tirai bambu itu membuat gebrakan-gebrakan yang benar-benar luar biasa sih. Gue nggak bisa pandang sebelah mata lagi. Dulu cuman ada Akaso ya, Akaso, terus apa Bipro gitu-gitu yang Cina-Cina tuh, Micam gitu-gitu. Yicam bukan Micam. Ntar dulu nih, kenapa sih lensanya kayak agak ini? Nah, itu juga konon katanya ini lensa bisa dilepas nih katanya. Ya ini lensa dari Leica kan dia. Oke, jadi karena Insta360 S Pro 2 ini adalah keluaran action cam dari Insta360 yang pure action cam, ini bukan hybrid ya. Yang maksudnya bukan hybrid, ada satu lagi action cam yang benar-benar bisa jadi kecil, bisa jadi besar, itu hybrid maksudnya. Nah, ini action cam yang utuh seperti GoPro gitulah. Ya saingannya GoPro ya, Hero 13 gitu ya. Yang dimana ya nggak bisa dibilang saingannya karena ini jauh lebih baik ya daripada GoPro Hero 13 ya. Itu dia punya fitur-fitur yang cukup berbeda dari si S Pro yang pertama teman-teman ya. Kalau masalah flip screen itu udah ada, masalah audio yang dimana dia bisa pakai mic eksternal itu juga udah ada. Tapi ada beberapa hal yang memang berbeda. Salah satunya ini udah bisa 8K 30 fps, yang tadinya 8K nya cuma 24 fps kalau nggak salah ya, kayak gitu. Nah, oke, dan dia ini juga udah water resistant di 15 meter guys, tanpa casing dive case nya kayak gitu ya. Oke, nah ini enaknya lagi kalau Insta360 itu udah tinggal apa-apa pakai magnet. Jadi tinggal gini aja nih. Nah, asal bunyi udah klik, gak perlu kalian ini katanya harus ada yang kalian ini lagi loh, kayak mamang gym itu tuh. Nggak perlu gitu. Udah gini aja. Ya udah pasti secure gitu. Ini tuh produk udah benar-benar diperhitungkan dari segi apapunnya. Ini ada yang namanya R&D, Research and Development ya, makanya si developer kamera ini udah memperhitungkan segalanya. Dan ini kan masalah magnetan ini udah bukan pertama kali lagi di Insta360 teman-teman. Emang itu udah jadi khasnya mereka teman-teman ya gitu. Nah ini karena dia layar bisa di flip, jadi agak lebih tebal daripada GoPro Hero 8 waktu itu gue punya. Ya jadinya agak mentok nih di sini. Makanya gue biasanya sih ini di posisiin ke bawah, jadi dia mendengar ini. Tapi karena si J-hook-nya ini, kalau misalnya gue bikin begitu nantinya dia bakal ngelukain si kameranya kalau gue taruh di flat surfaces kayak gini, ya akhirnya gue taruh sini aja buat sampel doang sih kayak gitu. Nah terus untuk mic-nya gue percayakan pakai si Rode ini gitu ya teman-teman. Karena teman-teman si Insta360 ini, kita copot dulu lagi kali ya. Si Insta360 ini kan enak banget kan nyopotnya kan. Itu bener-bener gak perlu pakai adapter lagi. Kalian tinggal buka aja si ininya. Kan ini kan receivernya atau adapter receiver lah ya. Receivernya ini menggunakan Type-C teman-teman ya. Kan gak perlu beli apa-apa lagi. Justru kalau kalian beli mic adapternya itu nggak bisa teman-teman. Itu hanya buat mic doang, buat jack 3,5 mm ya gitu, TRS. Jadi kalau kalian punya mic yang biasa kalian pakai di HP, nggak bisa tuh gitu. Yang HP masih model pakai jack audio tuh nggak bisa ya. Di laptop gitu nggak bisa. Kalau laptopnya itu jack audio cuma satu, kalian tinggal konekin ke lubang charger aja. Tak, ini di sini fit perfectly nih sebenarnya. Jadi bener-bener nggak
nggak jomplang gitu ya, berrata gitu ya. Tapi jadinya ada ini aja sedikit di sini. Tapi nggak masalah kalau gue pasti di sini kan udah keganjel kan gitu loh. Kalau udah ganjel gini kan nggak masalah nih. Ya kita tinggal ini aja, masang lagi ke J-hooknya teman-teman, udah ya nggak masalah kan gitu. Tapi jadinya nggak waterproof aja, nggak water resistant ya. Ya kalau kalian pakai adapter mic-nya juga sebetulnya jadi nggak water resistant gitu loh. Jadi sama aja kok sebenarnya kayak gitu. Cuman ya lebih ini aja, lebih eksklusif aja kalau pakai si adapternya gitu. Tapi kalau lu pakai adapter, lu pakai ini lagi, justru itu nggak connect karena adapternya begitu kalian pakai adapter, Type C-nya itu hanya untuk charging doang gitu, ngecas doang gitu, nggak bisa buat ini, dan itu pun nggak fast charging gitu ya, gitu. Baru habis itu kita pilih salah satu aja ya. Nah ini nih yang udah nggak ada magnetnya nih, karena magnetnya udah gue taruh sini. Nah buat yang penasaran magnetnya gue taruh di mana, ditaruh di sini. Nanti gue zoom aja ya, gitu. Tinggal dipasangin di sini. Nah, ini udah kenceng banget nih, udah pasti kenceng banget, gak mungkin lepas-lepas nih, gitu. Ya, gitu. Terus habis itu kita nyalain aja. Nyalain. Nah, ini biar kalian ngelihat ya, biar kalian tahu. Nah, jadi kita flip screen aja. Nah, di sini guys ya, kalau misalnya ada indikatornya, ada indikator biru-birunya di atas, itu berarti dia sudah sukses tuh connect-nya, gitu ya. Connect-nya udah ada nih, udah ada suaranya kan, udah ada zut-zut-zut-zutnya, ya. Nah, ini berarti udah sukses terkoneksi. Ya udah, tinggal kalian langsung vlogging aja, kayak gitu, sesimpel itu, gitu loh, ya. Nah, untuk tes vlognya gue nggak tahu kapan bisanya, tapi yang jelas ya soon as possible lah gitu ya, gitu. Jadi kalau kalian yang penasaran, kalian bisa tungguin aja. Nah gue nggak mau bikin kalian penasaran sih sebenarnya, cuman kalau sekarang ini memang motor lagi iniin buat balik nama kan, jadi biar nggak repot gue taruh di sana. Jadi motornya lagi nggak ada, lagi nggak bisa dipakai gitu. Kalau bisa dipakai sih nggak apa-apa, buat tes-tes doang gitu. Nah udah, habis itu kalau misalnya mau lebih aman lagi, kalau misalnya hujan ya kalian tinggal copot aja ini, semudah itu tadi kan copotnya. Atau kondisi kayak begini ya, kondisi nyolok begini, misalnya udah rintik-rintik nih kan, hujan juga nggak mungkin semasuk itu kan akhirnya kan. Ya kalian tinggal ini aja, buka aja klipannya begini, ya kalian ini langsung kalian simpan aja kameranya, jangan nunda-nunda lagi kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian kondisinya nggak pakai mikrofon, kalian ya dengan mudah kalau hujan gitu ya nggak masalah gitu ya. Nah ini kan di oblok kayak gini kan nggak jatuh nih tuh ya. Dan ini ditempelinnya pakai solap tip ya. Solap tipnya juga kuat karena dia megang dari yang kisi-kisi udara di sini. Jadi gue buka dulu penyaring udaranya, habis itu gue kunci di sini, gue tutup lagi gitu. Jadi udah pasti nggak lepas-lepas kayak gitu. Ya, kalau dipakein 3M gimana bang? Ya, kalau pakai 3M memang konsekuensinya gampang lepas karena magnet itu lebih kuat daripada 3M yang kayak double tip doang gitu. Bahkan 3M yang gede-gede sekalipun itu, yang lebar-lebar itu, yang tebel itu juga nggak jadi ini. Itu kalah juga sama yang namanya magnet gitu. Magnet itu ternyata kenceng banget guys. Jadi harus ada penguncinya juga walaupun pakai 3M. Itu pengunci yang mengaitkan area-area yang tidak tercover sama kuncian ke yang tercover dengan kuncian-kuncian itu ya teman-teman. Oke, gimana menurut kalian? Silahkan tulis komentar di kolom komentar di bawah. Gue Sabi dari Sabi MV, gue pamit. Bye-bye.